ya materina kita langsung pada materi terkait dengan strategik pembuatan proposal ya, judul kolokium. Karena B1 itu sudah harus mengajukan judul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, tentunya hal yang paling mendebarkan, hal yang paling membuat spor jantung tentunya adalah pembuatan karya ilmiah, tugas akhir daripada perkuliahan. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak sudah masuk dalam gelombang untuk pembuatan pengajuan judul karya ilmiahnya, yaitu judul tesis. Nah, bagaimanakah alur pembuatannya akan kita diskusikan malam hari ini. Nah, alur sederhana dalam penyusunan proposal tesis yang tentunya Ibu Bapak itu otomatis akan membuat proposal, ya. Kalaupun bahasanya adalah pengajuan judul, akan tetapi Ibu Bapak harus membuat bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan tentunya ada latar belakang, ya. Nah, berbicara aja dulu di latar belakang terkait angkat untuk dalam penulisan atau karya ilmiah tugas akhir, yaitu penyusunan tesis ini. Ya, jangan berpikir judul dulu, tetapi berpikirlah tema yang akan Ibu Bapak garap. Oke. Tema contoh adalah kinerja. Maka berbicara di bab 1 di latar belakangnya adalah terkait dengan kinerja. Tetapi Ibu Bapak membuat di latar belakang masalah itu, yaitu berbicara dari hal yang umum menjadi hal yang khusus, yaitu deduktif menjadi induktif. Oke. Nah, di latar belakang itu berbicara terkait dengan fenomena, ya. Fenomena di masyarakat, tentunya masyarakat pendidikan. Bicaranya itu hal yang deduktif, hal yang umum. Contoh, berbicara pendidikan itu diawali dengan pendidikan yang sifatnya global, yaitu UNESCO, ya. UNESCO. Nah, dari data UNESCO bla 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 sampai mengkerucut kepada hal yang khusus, yaitu contoh tadi temanya ada kinerja atau budaya organisasi ataupun yang lainnya. Nah, kemudian di latar belakang pun kita akan berbicara literatur data, ya. Literatur data-data yang akan Ibu Bapak gunakan, ya. Nanti itu dikupasnya, dibahasnya di bab 2, ya. Di bab 2 terkait dengan yaitu kajian pustaka atau kajian teoritiknya, ya. Bisa juga Ibu Bapak menggabungkan keduanya, fenomena atau literatur data. Oke. Nah, kemudian permasalahan, ya. Berbicara masalah, jangan berbicara judul dulu, ya. Berbicara masalah di bab 1 itu di latar belakang masalah. Latar belakang masalah pendidikan nanti akan Ibu Bapak identifikasi, ya, dibatasi di identifikasi masalahnya. Nanti di slide berikutnya akan kita bahas bareng-bareng terkait dengan apa saja sih alurnya, apa saja sih, bagaimana sih dalam penulisan tesis ini. Oke. Diarahkan kepada pernyataan yang jelas dan sederhana dari latar belakang, ya. Jadi pernyataannya yang jelas dan sederhana di latar belakang. Difokuskan, kalau pendidikan difokuskan kepada pendidikan, kemudian ditarik kepada tema kita yang akan kita kaji. Contoh temanya ada kinerja, berkaitan dengan kinerja. Kinerja siapa? Guru. Berarti kita akan membahas terkait kinerja
guru saja. Oke. Nah, kemudian di tujuan kajian menjelaskan lebih detail dan perinci tentang maksud kajian. Jadi ini masih di bab 1. Tujuannya untuk apa ya? Menulis karya ilmiah itu. Dalam tujuan ini dapat melihat ke dalam kajian lebih lanjut. Tujuan daripada penulisan ibu bapak yang ibu bapak lakukan itu tujuannya untuk apa? Ya, apakah untuk memperbaiki atau memberikan solusi bagi lembaga yang kita teliti atau bagaimana? Itu di tujuannya, masih di bab 1. Nah, kemudian di bab 2 ini ada kerangka teori atau studi pustaka, yaitu kajian pustaka. Itu harus berkaitan erat ya. Harus berkaitan erat dengan permasalahan yang telah dinyatakan. Oke, dinyatakan di bab 1 tadi. Permasalahannya apa, yang melatar belakanginya bagaimana, sehingga teori-teori yang kita gunakan itu ada kaitannya dengan ya, dengan permasalahan-permasalahan yang ibu bapak temukan di lembaga tadi. Oke, teorinya A tentang apa, teorinya B tentang apa. Intinya ada kaitannya dengan di latar belakang masalah. Nah, kemudian bagaimana metodenya di bab 3-nya? Metode penelitian, bagaimana kita cara membuat metode penelitiannya? Kuantitatif, kualitatif, atau yang lainnya. Oke. Terus bagaimana cara mengumpulkan data, mengambil data, apakah dengan survei, apakah dengan sebar angket, wawancara, dan lain-lainnya. Itu metodenya di bab 3. Intinya dalam tulisan kita itu harus empirik, teoritis, dan metodologis. Bab 1 empirik ya. Data yang kita dapatkan, data yang kita gali, permasalahan yang kita gali, permasalahan yang kita identifikasi di lembaga, di masyarakat, itu harus benar-benar empirik. Teorinya juga harus sesuai dengan tema yang kita angkat, tema yang kita usung, tema yang akan kita kaji, tema yang akan kita bedah. Terus kemudian secara metodologinya dengan menggunakan metode apa alatnya, kualitatif atau kuantitatif atau R&D, research and development, ataupun analisis sequential explanatory atau analisis sequential exploratory. Jadi begitu Ibu Bapak. Nah, bagaimana format dalam penulisan tesis ini? Yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, apa yang melatar belakangi dalam penulisan kita itu, oke, cerita ibu bapak di latar belakang masalah, dari hal yang deduktif menjadi hal yang induktif. Kemudian setelah di latar belakang masalah, baru di B-nya adalah identifikasi masalah sesuai masalah yang ibu bapak temukan di lembaga, di sekolah, ataupun di yang lainnya. Ditulis sebanyak-banyaknya masalah-masalah yang terjadi. Oke. Dari sebanyak-banyak masalah yang terjadi, yang ibu bapak temukan, baru dibatasi, yaitu dengan pembatasan masalah. Oke. Setelah pembahasan masalah, maka itu harus dirumuskan. Nah, perumusan masalah ini adalah kalimat tanya apakah, bagaimanakah, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, baru terakhir di bab 1 adalah tujuannya. Tadi yang saya katakan di awal, tujuan daripada ibu meneliti untuk apa, bagaimana manfaatnya, buat siapa manfaatnya. Nah, itu terdiri dari bab 1. Kita lompat ke bab
2. Bab 2 tentunya Ibu berbicara terkait dengan para ilmuwan-ilmuwan atau sitasi-sitasi daripada tema yang Ibu Bapak buat, Ibu Bapak rencanakan, Ibu Bapak usung. Ya. Jadi kalau temanya A, teorinya pun menurut si sesuatu itu harus mengacu kepada tema. Temanya adalah kinerja, maka teori yang dikeluarkan oleh para ilmuwan tadi adalah A, gitu kan? Kemudian bagaimana Bapak bisa mengambilnya? Bisa Ibu Bapak unduh di jurnal internasional, Scopus, ataupun jurnal nasional yang terindeks di Sinta. Ibu Bapak tinggal bisa mengunjungi Google Scholar dari berbagai peneliti, beberapa peneliti terkait dengan tema atau rencana yang Ibu Bapak rencanakan tadi. Ya. Silakan Ibu Bapak juga bisa mengunjungi Google Scholar saya, ketik aja Zainal Abidin Sipa, maka akan muncul di situ tulisan-tulisan saya. Tinggal Ibu Bapak unduh, download, disitasi. Itu di bab 2, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka itu contoh X1, X2, dan X3 dibahas kaitan-kaitannya. Oke. Contoh, X1 membahas tentang kinerja, X2 membahas tentang kepribadian, X3 membahas tentang membahas tentang satisfaction. Maka dari akhir pembahasan kajian pustaka atau kajian teori, itu di akhir pembahasan tiap variabel, maka Ibu Bapak harus dapat mensintesiskan. Sintesis inilah yang akan Ibu Bapak gunakan untuk di bab 3, yaitu mengambil data, mengumpulkan data, menyebarkan angket kuesioner. Angket kuesioner inilah lahir daripada tiap-tiap variabel pembahasan dari kajian pustaka di bab 2. Oke. Masuk ke bab 3, yaitu metode penelitiannya. Metode penelitian menggunakan metode apa? Kuantitatif atau kualitatif atau yang lainnya. Ibu Bapak berbicara tentang tempatnya, di mana, SMA apa, ya. Kapan waktu penelitiannya? Dari tanggal sekian bulan sekian sampai tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Dibuatkan timetable-nya. Oke. Nah, Ibu Bapak juga tuliskan bentuk daripada penelitian ini. Bentuk penelitiannya kalau kuali, kalau kuanti ya kuanti, disebutkan di situ. Oke. Baru setelah itu Ibu Bapak bercerita tentang populasi daripada lembaga yang Ibu Bapak teliti. Dan kalau terlalu banyak populasinya, maka Ibu Bapak bisa mengkerucutkan, bisa diperkecil dengan banyak rumus-rumus untuk memperkecil daripada populasi. Oke, bisa slopin atau yang lainnya, yaitu untuk pengambilan sampel. Nah, muncullah instrumen-instrumen penelitian yang lahir tadi di bab 2 di tiap-tiap pembahasan variabel di bab 2. Maka kita buatkan instrumen-instrumen penelitian ini menjadi beberapa nomor. Bisa satu indikator itu bisa 20 atau 30 pertanyaan. Kalau satu variabel itu bisa menghasilkan 5 indikator, maka Ibu Bapak dari 5 indikator itu harus dibuat instrumen penelitian tadi. Nah, kemudian setelah itu instrumen penelitian, bagaimana Ibu teknik pengumpulan datanya? Dengan wawancara, dengan sebar angket, kuesioner, dan lain-lainnya. Ibu Bapak kemudian
menuliskan definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi operasional itu diambil dari bab 2 dari sintesis akhir daripada pembahasan tiap-tiap variabel. Oke. Baru Ibu Bapak bercerita tentang teknik analisis datanya. Ya. Dan Ibu Bapak menuliskan juga hipotesis statistiknya. Lanjut bab 4 yaitu pembahasan ya. Hasil daripada riset yang kita lakukan, instrumen yang kita sebar ketika kita meneliti di satu lembaga, maka instrumen itu harus disebar dan kita ingin mendapatkan data daripada instrumen yang kita sebarkan. Oke, hasilnya seperti apa, pembahasannya bagaimana, yaitu untuk kuantitatif. Kemudian di akhir itu ada penutup, simpulan. Simpulan daripada penelitian Ibu Bapak yang lakukan dan implikasi. Implikasi itu jika maka, jika ingin begini maka harus. Oke, jika maka. Dan tentunya saran-sarannya bagi siapa? Bagi lembaga itu sendiri, bagi dinas terkait atau kementerian terkait. Dan yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka bisa otomatis dengan Mendeley karena kita sudah menggunakan body note bukan footnote lagi ya. Dan lampiran-lampiran, lampiran itu adalah lampiran pengolahan data, foto-foto dan lain dokumentasi. Itu ya Ibu Bapak terkait dengan rencana yang akan Ibu Bapak lakukan. Jadi jangan berpikir judul dulu terkait pengajuan judul, tetapi Ibu Bapak berbicara tema dulu sehingga bisa mengembangkan di bab satunya yaitu di latar belakang penelitian. Oke, baik. Kita sekarang diskusikan terkait dengan hal yang barusan saya paparkan. Dipersilahkan, mangga. Oh, nuhun ya. Siap. Ya. Di atas deh. Kita rokok. Oh, siap. Yuk, nuhun ya, Mabrik. Nuhun.